Deloken survei populi. Ingat survei saya, analisa saya ini didasarkan kepada hasil survei. Bagaimana misalnya masyarakat orientasinya itu orientasi dukungan tertinggi kepada Pak Prabowo. Dan begitu ada seorang Gibran bersama dengan Prabowo, maka kolam suara yang paling besar itu akan mendukung atau bergabung dengan Prabowo. Jajak pendapat terbaru Roy Morgan mengungkap dinamika Pilpres 2024 yang semakin menarik. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat ini memimpin dengan perolehan 38%. Unggul atas pesaing terdekatnya Prabowo Subianto 30% dan Anies Baswedan 25%. Ganjar Pranowo, the former governor of Central Java Province and the candidate for the Party of the Democratic Struggle, commonly known as the PDIP and the largest party in the Indonesian legislature, has the support of 38% of voters. That's well ahead of the 2019 runner-up, Prabowo Subianto, on 30%, and Anies Baswedan on 25% support. Clearly, Jokowi's protege, Ganjar Pranowo, is in a pole position to become Indonesia's next president. Silahkan dibandingkan dengan survei-survei yang lain, deloken survei Pak Kodari, deloken survei populi. Nah, Indobarometer itu sudah atau selalu standar bertanya mengenai seperti ini nih dalam setiap pilpres. Bukti bahwa ini adalah cara yang baik. Tahun 2014, 2019 misalnya, untuk sekedar menyebut dua contoh, ya Indobarometer tuh benar gitu loh. Ketika surveinya menemukan bahwa yang akan unggul adalah Jokowi. Survei Roy Morgan memprediksi suara untuk Jokowi meningkat 5% dibandingkan saat Pilpres 2014. Elektabilitas Jokowi per Januari menjadi 58%, sementara elektabilitas penantangnya Prabowo Subianto turun menjadi 42%. Pihak yang setuju dengan Roy Morgan menyodorkan argumen bahwa jejak pendapat lembaga asing tersebut sesuai dengan dua hasil rekapitulasi Pilpres di 2014 dan 2019 yang dilakukan KPU. Datanya sebagai berikut. Pilpres 2014, survei Roy Morgan, Jokowi JK 52%, Prabowo Hatta 48%. Hasil rekapitulasi suara nasional pemilu 2014, Jokowi JK 53,15%, Prabowo Hatta 46,85%. Pilpres 2019, survei Roy Morgan, Jokowi Ma'ruf 56,5%, Prabowo Sandiaga 43,5%. Hasil rekapitulasi suara nasional pemilu 2019, Jokowi Ma'ruf 55,50%, Prabowo Sandiaga 44,50%. Turning now to our northern neighbours, Indonesia, who face a key election early next year to elect a new president. As many of you know, Roy Morgan continuously surveys Indonesians face-to-face in their homes around the entire country. The results of our latest research show that Jokowi's legacy is set to continue with his party and his party's preferred candidate, both holding significant leads. Ganjar Pranowo, the former governor of Central Java Province and the candidate for the Party of the Democratic Struggle, commonly known as the PDIP and the largest party in the Indonesian legislature, has the support of 38% of voters. That's well ahead of the 2019 runner-up, Prabowo Subianto, on 30%, and Anies Baswedan on 25% support. Clearly, Jokowi's protege, Ganjar Pranowo, is in a pole position to become Indonesia's next president. However, the current results indicate no single candidate is likely to receive a majority of votes in the first round of voting in February. If this is the case, Indonesians will be forced to a runoff election 4 months later, in mid-June. For further details on our research in Indonesia's presidential and legislative elections next year, visit the Roy Morgan website. Jajak pendapat terbaru Roy Morgan mengungkap dinamika Pilpres 2024 yang semakin menarik.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat ini memimpin dengan perolehan 38%. Unggul atas pesaing terdekatnya Prabowo Subianto 30% dan Anies Baswedan 25%. Elektabilitas Ganjar saat ini mengalami kenaikan signifikan sebesar 10 persen poin dari Maret 2023. Hal ini ditopang oleh kinerja mesin partai PDIP di Pulau Jawa yang merupakan pulau terpadat Indonesia. Sementara Prabowo yang menjadi runner-up Pilpres 2019 juga menunjukkan tren positif dengan peningkatan 13%. Basis dukungannya adalah di Sumatera dan pulau-pulau timur seperti Sulawesi dan Kalimantan. Prabowo unggul tipis atas Ganjar. Sementara Anies, mantan Gubernur Jakarta, juga mengalami peningkatan 10%. Namun konsentrasi dukungan yang masih terbatas pada kantong-kantong tertentu menjadi kendala momentumnya dibandingkan dengan dua rival terdepan. Menurut Roy Morgan, pemilihan calon wakil presiden juga memberikan dampak yang signifikan dan berpotensi memainkan peran krusial dalam mempengaruhi pemilih. Ganjar menggandeng Mahfud MD, figur politik senior dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai pendampingnya. Prabowo memilih langkah strategis dengan menggandeng Gibran Rakabuming, putra Presiden Jokowi, untuk memanfaatkan popularitas petahana. Anies di sisi lain memilih Muhaimin Iskandar, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa, guna memperkuat dukungan di kalangan pemilih plural. Koalisi partai di belakang masing-masing kandidat menambah lapisan lain kompleksitas persaingan. PDIP yang dipimpin Ganjar unggul dengan perolehan gabungan 38%, sementara koalisi Gerindra pimpinan Prabowo menyusul dengan 39,5%. Koalisi Perubahan untuk Keadilan Anies tertinggal di angka 19%. Berbeda dengan hasil survei dalam negeri. Hasil survei Roy Morgan berbeda dengan sejumlah lembaga dalam negeri seperti yang dilakukan Litbang Kompas. Dalam surveinya, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mengungguli kandidat lainnya dalam simulasi Pilpres 2024 dengan mendapatkan 39,3% suara. Di bawahnya, paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebesar 16,7% dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD sebesar 15,3%. Kemudian menurut hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI, Prabowo Gibran mendapat 45,6% pada survei 3-5 Desember 2023. Di urutan kedua dan ketiga, Ganjar Pranowo Mahfud MD memperoleh 23,8% dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat memperoleh 22,3%. Bahkan menurut New Indonesia Research and Consulting, elektabilitas Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mencapai 50,5% memasuki akhir tahun 2023. Di peringkat selanjutnya, elektabilitas Ganjar Pranowo Mahfud MD tertinggal sebesar 26,0%. Di peringkat 3, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebesar 15,3%. Perjalanan menuju kursi tertinggi Indonesia masih bersisa sekitar 2 bulan. Diprediksi hasil survei yang berbeda-beda ini masih akan mengalami perubahan dengan para kandidat dan partai mereka saling unjuk strategi untuk meraih kemenangan. Meski demikian di sisi lain, sebagian pihak menyatakan hasil jejak pendapat Roy Morgan ini adalah fakta yang sebenarnya dengan berbagai alasan. Pihak yang setuju dengan Roy Morgan menyodorkan argumen bahwa jejak pendapat lembaga asing tersebut sesuai dengan dua hasil rekapitulasi Pilpres di 2014 dan 2019 yang dilakukan KPU. Datanya sebagai berikut. Pilpres 2014, survei Roy Morgan, Jokowi JK 52%, Prabowo Hatta 48%. Hasil rekapitulasi suara nasional pemilu 2014, Jokowi JK 53,15%, Prabowo Hatta 46,85%.
Pilpres 2019, survei Roy Morgan, Jokowi Ma'ruf 56,5%, Prabowo Sandiaga 43,5%. Hasil rekapitulasi suara nasional pemilu 2019, Jokowi Ma'ruf 55,50%, Prabowo Sandiaga 44,50%. Perjalanan menuju RI1 masih bersisa sekitar 2 bulan. Diprediksi hasil survei yang berbeda-beda ini masih akan mengalami perubahan. Para kandidat, tim pemenangan, dan partai pengusungnya akan saling unjuk strategi untuk meraih kemenangan.